Mau wis kena Ini gitu. Oh iya. Tes satu, tes. Ayo. Wah. Tes cek. Tes kepada tes satu kepada jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kami persilahkan untuk mengambil tempat untuk ikhwan, bapak-bapak, saudara-saudara bisa masuk ke ruangan masjid. Masih longgar karena kajian ini menggunakan slide, sehingga kalau di luar jenengan tadi tidak bisa melihat slide daripada pemaparan materinya. Live Facebook. Live Facebook. Ya nanti kita kasih link ya. Enggak, ketika kemarin forum itu kan kemudian pada nanya. Ada kok. Enggak dipakai. Oh. Jadi enggak beli. Sampeyan posisi sampeyan yang kini aja. Ini pas. Miring. Miring. Jadi enggak maksudnya dia mau lagi slide ya. Aku sing kini aja. Digeser dulu aja. Itu dulu. Burung. Soalnya paling apik. Ngejek jauh. Nemu iki. Iki artefak kuno. Jalukane akeh. Jalukane akeh. Biasa. Ini sok. Kayak kan bisa kan? Sampean sing ngene. Hah? Bisa. Oke.
jalur tua ya? Hah? Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal muslimun yang dihormati pemateri kita Bapak Profesor Agus Purwanto DSC yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Mujahidin Puluhan. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Puluhan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Taala dengan tiada lelahnya, sebagaimana Allah tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khusus pada kesempatan ini, sehingga kita bisa hadir, bisa duduk di majelis yang mulia ini, yang semoga Allah berkahi hingga akhirnya. Salawat serta salam teruluk kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meneruskan dakwah beliau hingga yaumul qiyamah. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah, mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah memberikan kelancaran acara kita hingga akhirnya, dan juga mencatat seluruh yang hadir pada kesempatan ini sebagai hamba-hamba Allah yang berupaya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan dicatat pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kajian inti, mari kita bertabar dari bacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhil Kiram Abdul Ghaffar. Kepada yang bersangkutan, kalau berfadl masykur, kami persilahkan. Setting gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara kedua yaitu acara inti kajian dengan tema cahaya di atas cahaya yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Agus Purwanto, Doktor Sains Guru Besar Institut Teknologi Surabaya. Oleh karenanya kepada Profesor Agus kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan. Al-Qurannya cukup. Saya bacakan CV-nya sebentar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kajian kita
kita mulai. Saya perkenalkan dulu materi yang sudah ada di hadapan kita bersama. Beliau adalah Profesor Agus Purwanto, Dr. Sains. Ini gelarnya beliau yang minta ditulis 2 saja. Padahal gelarnya pelajar. Lengkapnya yang saya dapatkan dari situs resminya ITS, Profesor Dr. Agus Purwanto, MSI, MSc, DSc. Iya, ini Pak Agus ini orang yang senang banget sekolah. Kalau kita mau S1 aja jungkir balik, beliau S2-nya 2. Beliau pernah menjadi tetangga kita di Sumberan, okay? Pernah sekolah SD di Sumberan, kemudian pindah ke Patra. Ya, pernah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember. Mungkin cukup akrab dengan Pak Purwati. Ya, Pak Purwati kader IPM zaman dulu. Beliau lulus S1 di Institut Teknologi Bandung atau ITB. ITB itu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu ITM, Institut Teknologi Bandung, bukan Balung. Ya, S1-nya fisika di ITB, kemudian S2-nya fisika ITB, lulus 93. Lalu mengambil S2 di Jepang, di Hiroshima University, bidang yang sama fisika. Di sana juga beliau menyelesaikan doktoralnya, lulus tahun 1999. Ya, Profesor Agus ini adalah penulis juga. Buku diantaranya yang kita kenal adalah ayat semesta, walaupun tidak sepopuler ayat-ayat cintanya Habibur Rahman Al-Sarazi. Ya, karena diangkat oleh Hanung jadi film. Ini mudah-mudahan ayat semesta bisa diangkat jadi film juga. Ya, beliau adalah kader yang membanggakan bagi Muhammadiyah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menyimak orasi beliau di pengukuhan sebagai guru besar Institut Teknologi 10 November bulan November 2020. Ya, saya nyimak itu bangga sekali karena di forum umum seperti itu beliau berapa kali menyebut kata Islam, bahkan mengutip kitab Tahafidz Al-Falasifah punyanya Al-Ghazali dengan teks aslinya Arab gundul dan beliau membacanya itu di forum ITS. Yang lebih membanggakan lagi, beliau berapa kali menyebut nama Muhammadiyah dan beberapa sahabat beliau. Dan terakhir yang membuat saya nangis karena khatimatul kalam beliau itu fastabiqul khairat. Sebagai ketua pemuda saya bebas karena beliau ya semboyan atas slogannya pemuda dijadikan sebagai khatimatul kalam di forum yang sebesar itu. Walaupun beliau sudah tidak pemuda lagi. Baik, itulah sepintas tentang beliau. Kemudian saya minta waktu sebentar untuk mengulas tema yang akan kita bawakan pada kesempatan ini. Cahaya di atas cahaya. Bapak yang di luar masuk saja Pak, karena ada slide nanti juga bisa nonton slide-nya. Oke, agak ke sana aja. Ya. Nanti yang sana nggak bisa lihat itu. Iya. Jadi apa tema kita? Cahaya di atas cahaya. Ini saya juga sudah nonton YouTube-nya yang beliau sampaikan dengan tema yang sama di Masjid ITS. Kalau nontonnya jauh-jauh hari mungkin bannernya saya tambahi kajian takjih. Karena nontonnya baru kemarin, bannernya sudah jadi. Kenapa kajian takjih? Karena kalau bapak-bapak ibu sekalian baca di takjih di Muqaddimah bab iman, itu termaktub di sana wa annan nadhara fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an, dan bahwasanya nadhar, meneliti, mengamati ayat-ayat kauniyah Allah semesta ini
lima'rifatillahi ta'ala, untuk sampai kepada ma'rifat kepada Allah, itu hukumnya wajib secara syariat. Sehingga kalau selama ini kita beranggapan kalau ngaji tajwid ya ngaji toharoh, ya ngaji bab sholat, sebenarnya di situ ada perintah yang hukumnya wajib, bahkan yaitu ngaji nazar fil kauni. Maka dalam kajian ayat-ayat cahaya di atas cahaya ini, kita akan disajikan pemaparan oleh Profesor Agus dua sisi sekaligus tentang cahaya. Yang pertama yaitu cahaya yang disebut dan diulas di dalam ayat qauliyah Allah Al-Quran, sekaligus bidang beliau fisika. Beliau akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana cahaya itu secara kauniyah. Apa tujuannya, tidak lain dan tidak bukan, yang ingin kita raih adalah ma'rifah kepada Allah. Semakin kita kenal Allah dengan ayat-ayatnya qauliyah maupun kauniyah, kita akan lebih ma'rifat. Lalu di akhir himpunan putusan tarjih itu ditegaskan di bab iman kepada Allah, yaitu prinsip tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi dzatillah. Jangan pikirkanlah ayat-ayat Allah, ciptaan Allah, dan jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Ini tentunya tepat sekali bahwa kajian ini dilabeli dengan kajian tarjih. Tidak berpanjang lebar, tentunya waktu yang disediakan kurang lebih 1 jam, mudah-mudahan cukup untuk memaparkan materi ini. Kepada Profesor Agus kami persilahkan sepenuhnya. Nanti itu saya pakai ke sana ya, yang mic. Oh iya, saya pakai ke sana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajat, al-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya hadir di masjid ini setelah beberapa tahun silam, tapi saya lupa berapa tahun silam begitu ya. Tapi jauh sebelum pandemi saya sudah hadir di sini ngaji ayat-ayat semesta, tapi dalam konten yang lebih umum. Nah, pada pagi hari ini lebih spesifik. Judul yang saya tawarkan ada 9 kemarin, tapi yang dipilih adalah judul Cahaya di Atas Cahaya. Sebenarnya judul-judul yang lain, isi dari judul yang lain itu juga tidak kalah menariknya. Tetapi memang kalau dari sisi judul yang paling menarik itu adalah judul Cahaya di Atas Cahaya. Begitu. Salah satu judul misalkan Kerajaan dan Perbudakan Bangsa Semut. Nah, itu 1 jam juga nggak cukup sebenarnya ya. Kemudian Titanic versus perahu Nabi Nuh. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali karena itu sudah menjadi
materi khusus. Saya di Surabaya setiap pekan itu ngaji ba'da subuh, hari Selasa kedua dan keempat, yang kemudian Kamis di antaranya. Kalau Selasa tadi di Masjid 2 itu di Sumberan 3. Jadi Gunung Manggar itu tempat main saya dulu ketika kecil. Ya. Juga di Ungkalan sana, karena mbah saya dulu mandor di perhutani. Kantornya di GNI ke timur situ. Itu masa kecil saya. Jadi saya sebenarnya tidak asing dengan daerah sini begitu, nggih. Bahkan TM Taruna Melati 2 saya di MIM di SDM. Iya, sebelah sini, sebelah sini jalan itu, nggih. Sebelahnya kan masjid itu. Jadi itu Taruna Melati 2 saya di situ tahun 82, Mas Pur, nggih. 81 atau 82. Nomor baku saya 547253. Saya buat tahun 82, kepala 5 ya. Jadi siapa yang lebih senior? Paling yang Mas Purwati atau siapa lagi? Ya. Jadi saya senior di sini. 547253 tahu saya buat ketika saya masih ketua IPM tahun 82. Ketua IPM Jember. Itu sekilas supaya tidak merasa asing. Ya, saya orang sini sendiri gitu. Makanya ini ngajinya mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Nggih. Asal jangan bahasa Jepang. Nggih, jadi pengertian Pak nggih, Bu. Jadi tadi mukadimah dari di ngajinya juga sudah disebut begitu ya. Di dari pengantar ngajinya surah An-Nur ayat 35 gitu, dalam mukadimah saya sebutkan. Nah, karena saya harus menjelaskan situ, saya sambil jalan, nggih. Ini saya mungkin mic-nya juga kalau pengen ini saya buka mic. Oke, kalau pulang ini. Bentar. Oke, supaya suaranya. Bapak-bapak mungkin geser ke sana, nggih. Mboten saged pirsani niki, Pak. Gambaripun saya, Pak. Wow, dulu nglembur sampai jam setunggal ndamel PowerPoint nek mboten dipirsani eman. Nggih. 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 Ya, ini. Jadi nggak cukup tulisan tapi sebentar ini kabelnya diinikan dulu. Nah. Oh iya ini kan cuma untuk supaya gimana itu geser ke sana aja supaya nggak nutupi ini, nggih. Yang sekarang yang penting kan ini, itu nanti untuk selfie nanti foto-foto bareng, nggih. Nah, Pak niki ngaji ayat-ayat semesta, nggih. Nah, kan Pak niku lho, Pak. Jadi langit nek dalu niku, Pak, nggih. Ingkang ketinggal peweteng dedet niku sakjane, Pak. Sae sanget niki, Pak, nggih. Niku. Nggih. Nah, niku. Jadi kalau kita sakit nembus langit niku, Pak, niku, Pak. Nggih, kedalaman langit niku. Nah, niku. Nah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nggih. Ini kan lampunya lampu konser, nggih. Jadi ada orang Muhammadiyah Jember yang bingung, iku judulnya konser. Lho, lek judul pengajian arek enom gak tertarik, Pak. Lah apa? Tahun baru pengajian. Lek konser kan ngalah-ngalahi BTS yang sekarang sedang tampil di London atau Los Angeles gitu kan. Jadi judul pun harus dikemas, Pak. Zaman ini milenial gini judul jadul ya. Enggak menarik arek-arek nom gitu nggih. Ya. Konser. Ini konser ke-459, Pak. Itu yang tercatat. Yang mboten tercatat nggih langkung kathah niku. Jadi ini sejak buku saya ayat-ayat semesta terbit 2008, kemudian nalar ayat-ayat semesta, dan insya Allah tahun ini itu harus keluar yang ayat-ayat samawat, Pak, nggih. Karena apa? Karena saya sudah terlanjur tidak mengisi formulir kesediaan dipilih di Muswil. Jadi saya harus memperlihatkan bahwa
nggak terpilihnya saya itu saya memang punya misi serius begitu ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi kita lihat kata-kata nurun dan an-nur di dalam Al-Qur'an Pak itu ada 32 di 23 ayat. Jadi dari 6.236 ayat di dalam Al-Qur'an 23 ayatnya itu memuat kata nurun dan an-nur begitu ya. Nah, itu. Dan kata cahaya sendiri di 23 itu ada 32 kata cahaya, nurun dan an-nur gitu ya. Ini yang ini dan oh tanda. Oh. Iya. Kalau barangkali ada simpanan baterai kecil ya. Ini kayaknya udah rada belum dicek. Baterai kecil kalau ada ya. Enggak, karena saya mau ini itu mau memperlihatkan ininya. Itu. Kalau ada baterai kecil tolong diinikan ya. Sebentar, maju dulu, oke? Nah, ini maksudnya dulu supaya apa ya? Jenengan sakit fokus gitu nggih. Oh iya. Mohon maaf ini enggak dicek masalahnya. Nggih. Coba. Ah, iya. Terbalik. Oh iya, balik. Nah, oke. Alhamdulillah. Oke, nurun. Ini an-nur. Ini oke. Itu ada 10 kata di 9 ayat, ini ada 22 di 14 ayat, oke. Jadi itu sekarang salah satu apa namanya kegiatan saya itu ngitung-ngitung nih Pak. Karena ini memang sedang saya tulis begitu nggih. Nah, di ayat 35 surah An-Nur tadi dibuka dengan Allahu nurus samawati wal ard. Nggih. Jadi Allah nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Ya. Jadi langitnya sini dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk tunggal. Bukan nurus sama wal ard begitu, tapi samawati wal ard, nggih. Itu. Nah, untuk melihat pengertiannya ini ya, kalau terjemahnya jelas seperti itu ya. Kalau saya kan menerjemahkan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tapi di dalam tafsir umumnya kemudian disebutkan Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Nah, karena ini ngaji kita lihat dulu tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi. Jadi biasanya saya tampilkan 7 penjelasan dari kitab tafsir At-Tabari di situ ya, tapi ini saya ambil dari ini Al-Qurtubi dulu, okay. Nah, Allahu nurus samawati wal ard ya. An-nur fi kalamil Arab, jadi dalam kata bahasa Arab itu adalah cahaya yang kita tangkap dengan penglihatan, begitu. Jadi sesuatu yang kita tangkap dengan penglihatan, ya. Sesuatu yang kemudian menyebabkan ruangan kita yang gelap ini kemudian menjadi terang, itu karena cahaya, gitu ya. Nah, kemudian wastu amilah majazan fima sohan minal ma'ani walaha fayuqalu minhu. Jadi kemudian makna ini seringkali diungkapkan sebagai ungkapan majaz ya, untuk menyatakan sesuatu yang benar dan nyata, seperti halnya di dalam kalamun lahu nurun ya. Jadi perkataannya baginya itu adalah pencerahan ya, penjelasan. Jadi nurun cahaya di situ dimaknai bahwa kalamnya itu, ungkapannya itu menjelaskan, mencerahkan, membuat orang menjadi paham, begitu ya. Nah, itu. Kemudian Al-Kitabun Munir, kitab yang
nyata, kitab yang terang, kitab yang jelas gitu ya. Jadi kitab yang ketika dibaca itu pemahaman menjadi jelas begitu. Nah, ya, atau kemudian juga dikatakan ini ya fulanun nurul balad wa syamsul asr wa qamarihi. Jadi si fulan itu adalah cahaya bagi negeri ini, bagi negeri itu gitu ya. Jadi artinya keberadaan si fulan pengertian apa kinclong atau apa kalau sekarang itu glowing gitu, bukan dalam makna itu ya, tetapi kehadirannya itu di tengah situasi yang sekarang ini karut marut begitu ya, situasi politik yang tidak jelas begitu. Nah ini orang ini bisa memberi penjelasan yang kemudian orang jadi paham, oh ini tuh keadaan begini, jadi kemudian kita harus begini, harus begitu gitu. Nah itu ya wasyamsul asr wa qamari, dan dia menjadi matahari dan bulan bagi zamannya begitu ya. Nah itu maksud nurun di sini majas begitu ya, metafor, ungkapan yang tidak pada makna yang sesungguhnya tadi ya. Nah ini bahkan kemudian fa innaka syamsun wal muluku kawakib, jadi sesungguhnya engkau adalah matahari, sedangkan raja-raja itu adalah bintang-bintang. Sebenarnya tepatnya kawakib itu adalah planet-planet begitu ya. Itu tapi seringkali kemudian dimaknai sebagai bintang-bintang karena memang planet-planet seperti Venus itu memantulkan cahaya sehingga kemudian tampak seperti bintang. Ya tapi arti sesungguhnya kalau dalam astronomi kawakib itu jamak dari kaukabun, itu adalah planet ya, planet seperti bumi, Mars, ya, Jupiter dan seterusnya itu. Oke, jadi sesungguhnya engkau adalah matahari, sedangkan raja-raja, ya, presiden-presiden, pemimpin besar itu tidak lebih dari bintang-bintang. Maka ketika engkau terbit, maka mereka semua akan terbenam. Mereka semua akan menjadi tidak tampak begitu ya. Nah itu makna dari nurus samawati wal ard begitu ya. Nah kemudian ini Ibnu Katsir ya. Jadi yang ini Ibnu Katsir bahwa kalau tadi ini kelihatan ini Ibnu Katsir nggih. Ya, jadi saya ambilkan di Maktabah Syamilah begitu yang ada di laptop. Nah, di sini kemudian Allahu nurus samawati wal ard. Allah ya di sini sebagai pemberi petunjuk kepada penduduk langit dan penduduk bumi begitu. Nah, ini Ibnu Katsir gitu. Nah, kemudian juga mengutip yang lain itu adalah mereka Allahu nurus samawati wal ard itu Allah yang mengatur urusan ya di langit dan di bumi begitu. Nah, itu kemudian nuri hudaya. Jadi cahayaku itu adalah petunjuk. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh para mufassir begitu ya. Karena tadi disebut apa tadi? Kajian ayatnya dulu gitu ya. Sebelum lanjutkan mumpung ingat, tadi kan kalah ngetop dari ayat cinta ya. Tapi ayat semesta ini lebih abadi daripada ayat cinta ya. Lebih abadi karena ayat-ayat semesta itu kemudian terakhir itu terekspresi dalam pesantren Saint Transcend ya, yang sekarang ini ada 3. Satu di Sragen, salah satu ustadznya adalah orang Wuluan asli, Ustadz Arif Arif Cahyono Arif Cahyono, jadi namanya juga Cahyono, cahaya gitu ya, cahaya yang bijak gitu. Ya, kearifan yang mencerahkan begitu dalam bahasa Jawa itu ya dekat Mim juga gitu kan rumahnya ya. Nah, itu kemudian yang kedua di Jombang di Tebu Ireng. Jadi saya sekarang ini menjadi anggota atau keluarga besar Tebu Ireng juga ya. Jadi saya sekarang berada di 2 dunia ya, Muhammadiyah dan NU. Karena itu saya mendapat gelar Gus ya, Gus Pur. Kata Prof. Yunar Ilyas Allah yarham, satu-satunya Gus di Muhammadiyah itu adalah Gus Pur
Karena memang namanya Agus Purwanto gitu ya. Jadi begitu. Nah, bukan anaknya kiai, tapi setengah kiai nggih. Kita tadi nggih. Ya, jadi begitu. Nah, itu tadi Ibnu Katsir ya. Nah, kemudian ini masih Ibnu Katsir ya, apa tadi? Jadi nah, ini ya kemudian ada makna Allahu munawwiru. Nah, ini kurang roknya. Munawwirus samawati wal ard. Jadi Allah itu penerang ya, penerang langit dan bumi. Ini kurang roknya. Jadi ini sebenarnya bukan nuwawir ya, nawiru, tapi karena nawirunya itu ada di sini ya, yang menerangi langit dan bumi. Allahu nawwiru samawati wal ard. Jadi Allah yang menerangi langit dan bumi. Jadi apa? Allahu nurus samawati wal ard itu kaitannya dengan iman. Iman dan ini ya. Mana tadi? Iman dan amalnya begitu. Jadi tingkat iman seseorang. Itu pemahaman dari para mufassir ya. Ini. Nah, sekarang nurun ala nurin. Kalau saya merujuk lagi-lagi Ibnu Katsir ya. Nah, di sini yakni bidzalika imanan al-abdi wa amalahu ya. Jadi iman dan realisasi dari iman, amalnya begitu ya. Jadi iman, setelah itu ada amalnya. Jadi artinya nurun ala nurin itu kaitannya dengan tingkatan keimanan, tingkatan hidayah seseorang. Gitu. Ini pemahaman secara secara spiritualnya, okay? Nah itu. Bahkan kemudian ini merujuk pada lima hal ya terkait dengan cahaya, yaitu kalamuhu nurun wa amaluhu nurun wa madkhaluhu nurun wa mahrajuhu nurun wa masiruhu ila nuri yaumal qiyamah. Jadi ungkapannya adalah cahaya, amalnya adalah cahaya, masuknya cahaya, keluarnya cahaya, lalu kembalinya ke yaumul qiyamah itu juga cahaya, begitu ya. Ini pemahaman nurun ala nurin yang diuraikan oleh Ibnu Katsir merujuk riwayat-riwayat yang lengkapnya itu terurai di dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari, begitu ya. Itu. Nah, jadi itu ya, nurun ala nurin, tingkatan hidayah seseorang, tingkatan iman seseorang ya. Iman itu dulumatnya dalam bentuk jamak. Ibu bapak bersani ini kan, ini mobil di waktu malam, jadi terpaksa ini harus menyalakan lampu supaya mobilnya kelihatan, okay? Tidak sama gelap dan terang itu, karena dalam kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa ya. Nah itu, nah ini mana saklarnya itu ya, tapi ini sudah siang, jadi kalaupun ini saya matikan kita tetap dapat cahaya dari matahari yang di timur. Jadi tidak sama kegelapan dan juga cahaya. Nah kemudian ini ayat-ayat yang lain. Jadi tadi ada berapa ayat tadi? 32 kata di 23 ayat ya. Ini beberapa, wa yuhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idzni, dan dikeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya dengan izinnya, dengan izin Allah, begitu ya. Nah itu jadi cahaya dan fajar sodik ya, lalu mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersamanya, begitu ya. Nah sekarang kita akan ngaji ya efek dari cahaya yang biasa kita simak ya, itu yang luput dari perhatian kita. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, ikan di kedalaman begitu ya, itu yang kita lihat itu semuanya ya itu.
Jadi sebenarnya ikannya itu di sini, tapi yang tampak itu jadi di sini. Ya, itu. Atau kalau kita punya gelas, kita isi air, kemudian kita masukkan sedotan, ya, kita lihat dari pinggir, maka sedotan itu akan tampak patah. Oke, itu. Ini adalah fenomena pembiasan cahaya sebenarnya. Itu cahaya, ya, meskipun berada di air, tapi itu penjelasannya adalah penjelasan indeks bias air, ya, itu bab cahaya. Nah, kemudian kalau kita punya kamar mandi atau kamar mandinya ada yang atapnya itu terbuka sehingga kemudian memungkinkan cahaya matahari itu mengenai permukaan air, maka di bawah, di lantai, ya, bak mandi itu akan ada penampakan terang gelap. Betul. Nah, itu karena di airnya ada, kalau kita tentu kita gerakkan, ya, permukaan airnya, maka nanti akan ada riak dan itu akan menimbulkan terang gelap di permukaan kamar bak airnya itu, gitu. Oke. Nah, ini fenomena yang disebut difraksi. Nah, jamaah hadirin, kalau kita berbicara tentang cahaya, cahaya itu yang menarik adalah bahwa yang secara teoritis begitu, cahaya ini ternyata dulu diamati, ya, ini menurut catatan sejarah ilmu, ya, yang mengamati pertama kali itu orang Yunani namanya Thales. Jadi di abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi fenomenanya begini. Kalau saya punya sisir, ya, kita paham, ya, sisir suri. Suri itu apa? Jungkas. Jungkas, ya. Jungkasan. Nah, terus kita ambil kertas, ya. Kertas sobek kecil-kecil. Nah, maka kertas itu akan tertarik seperti ini gitu. Ya. Ini. Jadi yang dipelajari anak SMA bab listrik magnet, kemudian anak-anak SMA yang lanjut ke ITS atau UNED yang bidang IPA itu belajar fisikanya ini, Pak. Yang pertama kali dipelajari itu ini. Okay. Ini namanya listrik statik. Jadi sobekan kertas di ini plastik, ya, yang digosok-gosok ke rambut itu akan menarik kertas itu. Gitu. Loh, tentu pertanyaannya, nah ini kan kita warga Muhammadiyah cenderung mikir gitu kan. Jadi gak dibayangkan sebagai kono jin nih. Kita gak mikir jin, ya. Si. Oh, durung apa-apa bahas jin. Gak lah ilmu nih gitu, ya. Jadi gitu, ya. Nah, ini fenomena fisika yang disebut dengan listrik statik, ya. Ada muatan listriknya begitu. Ini yang pertama kali melihat itu. Jadi elektron itu sebenarnya bahasa Yunani dari batu ambar. Nah, batu ambar itu kalau digosok-gosok ya bisa narik gini, jadi rambut bisa jegrik, narik gitu, rambut jadi berdiri gitu. Itu namanya batu ambar, bahasa Yunaninya itu elektron. Tapi elektron sekarang mengalami perubahan menjadi isinya atom. Tapi dulu itu adalah batu ambar. Okay. Nah, itu diamati oleh Thales. Okay. Nah, ini Pak. Okay. Ini kalau ditrenkan menjadi kegiatan, ya, karena harus care pada fenomena alam. Jadi sebelum bahas teori yang rumit-rumit harus tahu yang mendasari itu apa. Ternyata sederhana. Deluang ya. Deluang ganti kalau ikut jadi sesuai ya. Buku apa gitu Pak. Disobek kecil-kecil terus ambil jungkas, gosok-gosok terus diketkan. Ketarik nih Pak nggih. Iku. Nggih. Nah, kemudian teorinya menjadi gini Pak, listrik nggih wis. Iki angel-angel gak sana terang tapi keluar garis-garis ini kok nggih, garis-garis niki. Namanya ini garis medan listrik nggih. Nah, niki Pak, iki sembrani. Nggih, sembrani magnet. Nggih. Jadi ini juga diamati oleh Thales tadi, orang yang sama di Yunani. Ya. Kalau elektron itu nama bendanya, sekarang magnet itu sebenarnya adalah besi oksida. Besi oksida pertama kali dilihat oleh Pak Thales itu di kota Magnesia. Nah, terus nama kotanya ini dijadikan nama bendanya. Kalau tadi elektron itu nama bendanya dipilih, ya, jadi objeknya itu yang kemudian dalam bahasa Indonesia jadi listrik. Itu. Tapi kalau magnet ini itu nama kotanya.
Umpamane dhisik Pak Teles iku nemune nak wuluan, mungkin jenenge ya duduk Manesia tapi Wulusia. Gitu. Gitu loh kira-kira. Itu karena nama daerahnya yang dipilih. Nggih. Loh, Magnesia. Niki mana to, Pak? Niku cairan. Nggih. Cairan nggih, Pak. Niku nggih. Niku. Ya. Nah, ini terpisah. Dua fenomena terpisah nggih. Nah, itu magnet, Pak. Nggih. Nah, ya, serbuk besi, cairan. Nah, kemudian abad ke-17 mulai diteliti lagi, Pak. Sekitar berapa abad tuh berarti? 23 25 abad vakum, abad 17 mulai diteliti lagi. Nah, kalau kita bila kita kagungan magnet sembrani batangan nggih. Terus wonten lilitan. Nggih, kawat dililit, akan kedua ujungnya disambung ten voltmeter kalian napa niki? Lampu balon nggih. Nah, kalau magnetnya itu digerak-gerakkan ya, itu ternyata ini nyala. Itu. Artinya apa? Artinya ini, Pak nggih, magnet-magnet ini perubahan ini itu bisa menyebabkan arus listrik. Gitu. Jadi seolah-olah berperan sebagai baterai. Jadi magnet ternyata bisa menghasilkan gaya gerak listrik. Niku, nggih. Jadi listrik yang biasanya dengan baterai ternyata bisa bisa dinyalakan dengan magnet yang digerak-gerakkan. Itu intinya adalah medan magnet ini, nggih, itu bisa menghasilkan arus listrik. Niku nggih. Nah, sebaliknya lagi niki mau kan kawat iso apa? Ditarik karo sembrani batangan kan nggih. Niku. Nah, tapi niki Pak nggih, kalau kita kagungan paku terus napa niki? Dililiti kali kawat nggih, terus kawate pun disambungaken teng baterai. Nah niki paku saged dados bahan magnet sembrani. Artinya nopo? Artinya listrik itu iso ngasilke medan magnet. Gitu loh. Kalau tadi medan magnet menghasilkan listrik. Niku. Nggih. Jadi ini Pak peristiwanya di dalam ilmu pengetahuan. Nah, singkat cerita kemudian dua-duanya ini dirumuskan, Pak. Dirumuskan, ketemulah kuantitas yang seperti ini. Dan ini tidak lain adalah kecepatan cahaya. Jadi ini kuantitas untuk medan listrik, ini kuantitas untuk magnet tadi. Ya. Jadi secara matematik ini menghasilkan 4 persamaan. Persamaannya itu menghasilkan konstanta-konstanta ini, ya. Ini teoritis. Nah, ini kalau dihitung ternyata ini kemudian diperoleh nih Pak niki. 299.000 juta, 792.400 sekian meter per detik. Niku kecepatan cahaya, Pak. Jadi cahaya itu kecepatannya sekitar 300.000 kilometer per detik. Wis bayangno. Gak kebayang. Saya ben gampang bayangke kula bantu nggih. Niku, Pak. Nggih. Nah, wis. Jadi singkat cerita Pak nggih. Listrik karo magnet sing awale terpisah saiki dadi siji. Nah, dadi siji sing jenenge gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang paling banyak kita temui gini Pak. Cahaya lampu yang sampai ke kita. Itu sakjane gelombang elektromagnetik. Tidak jauh dari kita. Cuma selama ini kini gak sinau. Ya. Niku lho. Padahal iki makhluke. Jadi Allahu nurus samawati wal ard itu sakjane. Coba nih saklare mau tak golek saklare. Pantai diceklek emah ndi, Pak. Coba bantu niki lho, niku. Saklare niku nggih. Enggak. Ceklek gitu. Lah niku nggih. Lah niku. Oh, keliru. Yang ndi? Wah, demone kurang ini. Wah, nggih. Niki Pak, niki sakjane Allah nurus samawati niki. Nggih. Wis enak ketemu. Ya Allah nurus samawati wal niki Pak.
Nah iki gambare niki Pak Sajar niki. Jadi listrik magnet niku mboten saged terpisah. Kudu ana bareng. Gak iso dewe-dewe, mboten saged Pak. Selalu berpasangan. Nah niki Pak gambare pun nggih. Nah niku wis iki gak usah dibahas. Intine kudu ana berdua. Nah niku Pak nggih. Nah niku kecepatanipun sami 300.000 km per detik. Gak kebayang mesti, gak bayang kok tak kok tak terangno sing ben kebayang nggih. Nah, cahaya niku Pak sakjane asile teko pergerakan elektron wonten inti atom gitu loh. Nggih. Niku akibat dari situ. Karena itu sumber utamanya adalah srengenge, karena di srengenge itu atomnya banyak sekali, nggih. Nah, itu. Nah, gelombang elektromagnetik tadi Pak nggih, dawane iku bervariasi. Nah, dawa sing macam-macam niku Pak, niki kaitane karo HP nih Pak. Ini gelombang radio, panjang gelombangnya dawa, microwave, infrared nggih. Niku terus sinar X. Niku kak sedaya niku Pak fenomena yang disebut tadi nurus samawati wal ard. Jadi sebenarnya makhluknya itu, objeknya itu setiap hari berhadapan dengan kita. Ya, yang jelas cahaya matahari, kemudian cahaya lampu. Ya, itu. Kalau orang ke rumah sakit ya ada sinar X ya, kita pakai HP. Nggih, HP. Ini itu tadi, ya sebelah sana itu. Nah, itu Pak. Jadi ini sebenarnya gitu. Cuma nggak pernah dibahas kan? Nggak pernah dibahas. Padahal ayate ngono. Ana pira mau ayate? 23. Katanya apa? Kata nurnya ada berapa tadi? 32. 32 23 balik-balik nggih. Wah, akeh sakjane. Lah kok ya ini ukurannya nggih. Nah itu orang Islam itu salah satu 10 abad terakhir itu mengabaikan itu Pak. Makanya kemudian kita kekurangan insinyur, kekurangan tenaga-tenaga yang ahli dalam bidang kealaman. Itu ada implikasi serius, nanti saya bahas juga. Sumber utama cahaya itu adalah srengenge, srengenge. Itu sambut medal. Nah, itu ya. Nah, Pak nggih. Nah, iki pakai ilustrasi. Bumi kita niku pun bunder Pak nggih. Jari-jari ini pun bumi itu 6.371 km. Itu jari-jari rata-rata. Nah, lek jari-jari ini 6.371. Maka keliling pun Pak nggih muter niku. Bila kita muter teng ekuator itu sekitar 40.020 km. 40.000 Pak nggih. Anyer Panarukan itu 1.000 km. Berarti lek muteri bumi iku 40 Anyer Panarukan niku lho Pak nggih. Itu. Nggih. Niku Pak. Niku napa? Kelilingi bumi niki nggih. Nah, nek cahaya niku nggih saged muter. Wah, dalam 1 detik cahaya itu akan muteri bumi 7 kali Pak. Iku saking wantere cahaya. Gitu loh. Nggih. Jadi saking bantere cahaya. Nek umpamane cahaya iku iso muteri dadi mlakune muter, ya kan normalnya lurus ya. Lurus. Cuma andai dia bisa keliling, maka dalam 1 detik niku ping 7 Pak. Wis saged kebayang nggih. Sak detik ping 7. Ya. Lah wong kene numpak pesawat arep umroh, wis mudhun nanti biasa pilih Jeddah. Nggih. Jeddah. Biasa kan di Jakarta apa Surabaya? Jakarta nggih. Jakarta Jeddah. Kinten-kinten Pak. 8.000 niku Pak, nggih. 8.000 sekian kilometer. Iku pirang jam? 9 jam, 10 jam toh? Lah iki lho cahaya Pak. Motor bumi ping 7 sak detik. Tek, wis ping 7. Gak kerasa nggih. Gitu kok. Lah numpak kapal Jakarta Jeddah bokonge rasane pemanas gak mudur-mudur iki. Lah niku, dalan
Wis mboten saged dibandingke niku kecepatan kapal kali cahaya. Mula lagune aja dibanding-bandingke. Gak ono hubungane. Nah, niku Pak, nggih. Nah niku. Nah, jadi gitu. Jadi ping 7 itu dalam 1 detik. Nggih. Itu buantere cahaya. Nggih. Nah, nggih. Nah, jarak srengenge bumi 189 yuta 600.000 kilometer. Jadi cahaya kita ini Pak, yang sekarang nyampe ke kita, itu dipancarkan oleh srengenge 8 menit yang lalu. Jadi cahaya itu butuh dari matahari sampai ke kita itu butuh waktu 8 menit lebih sedikit. Padahal mau sak detik ping 7 bumi. Iki 8 menit. Ndah ini ada srengenge to. Lah gak ada ya gosong kabeh ngene, enggak ada kehidupan. Gitu loh. Oke, itu Pak, 149 juta. Nggih. Nah, sedangkan Neptunus 4.335 juta. Iki ngitung-ngitung. Ya, kadang-kadang ngitung duit ngene ngimpi. Ayo ngitung kecepatan, ngitung jarak ya. Duit 4 miliar kok diimpi-impi gak teko-teko. Itu nggih. Nah, niki artinya apa, Pak? Kita kadang-kadang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu dibawa dengan al-barq, kilat, gitu kan? Kilat itu kecepatan cahaya. Lalu kita mengatakan Mi'raj itu kemana-mana. Mboten, Pak. Sebab kalau misalkan Rasulullah itu bergerak dengan kecepatan cahaya di ruang kita, dalam waktu 4 jam bergerak, Rasulullah itu belum sampai di Neptunus. Karena Rasulullah itu masih kurang 15 juta kilometer untuk sampai Neptunus. Itu kalau asumsinya Mi'raj berangkat ba'da Isya sampai menjelang subuh 8 jam, PP 4 jam. Berarti sekali jalan belum sampai Neptunus. Jadi nggak bisa dijelaskan dengan kecepatan cahaya Pak G. Mi'raj itu. Itu harus menembus dimensi yang lain begitu nggih. Nah, itu Pak 8 menit nggih. Nah, itu. Nah, sekarang nurun ala nurin. Si. Nah, niku Pak. Nurun ala nurin tadi kan tingkatan hidayah nggih. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi, ya, cahaya itu adalah sesuatu yang terlihat tampak dan terlihat oleh pandangan, gitu, oleh mata. Gitu. Jadi nurun, ya ini tadi. Kalau saklar ini tadi kita pencet, lampu yang nyala ini menjadi mati, menjadi off. Nah ini adalah nurun itu. Nah, nurun dalam artian cahaya yang gelombang elektromagnetik tadi, maka nurun ala nurin itu berarti cahaya di atas cahaya, Pak. Itu artinya spektrum cahaya. Jadi kalau cahaya putih dilewatkan prisma, nah ini SMA Muhammadiyah kudu duwe prisma. Wajib punya. Ya lek durung duwe segera segera melengkapi peralatan labnya. Itu supaya bisa praktek. Ini mana nurun ala nurin. Jadi cahaya putih begitu dilewatkan prisma akan ture mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Niku Pak, nih itu sunatullah. Gak bisa diwale-wale. Woi, bisa aja Ustaz kalau Allah menghendaki. Nah iki semula ngawur. Durung apa-apa Allah menghendaki, Allah menghendaki dengkulmu. Allah itu di ayat yang lain nggih disebutkan apa itu? Terkait sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajidalu sunnatillahi tabdila. Sunnatullah itu sudah berlaku sejak zaman lampau dan kalian tidak mungkin melihat perubahan. Jadi mejiku ibini ini sudah sunnatullah Pak sejak zaman dulu. Nah itu kaiso kene. Oh insyaallah kalau Allah menghendaki. Nah iki. Ngajine kurang ayate ana sing lali gitu. Kita harus paham ini. Ya minimum harus ada yang paham ini. Karena ini semua nanti implikasinya ke pengembangan teknologi. Dan teknologi itu terkait dengan kekuatan material kita.
Gitu. Nek perang coba saiki Ukraina karo Rusia kan gak sebanding toh, Pak. Mboten sebanding. Coba Amerika gak masuk senjata, sekokut. Kan itu. Nggih. Amerika kan dodol senjata, masuk terus ae. Ayo nggon. Kayak sing pokoke gak mungkin menang sing kon tuku terus kan. Gitu nggih. Lek menang kan bubar rampung bisnisnya nggih. Niku. Ini kaitannya nanti ke sana gitu nggih. Nah, ini Pak, kalau digerak-gerakkan nggih. Nah itu. Ya. Menarik ini kalau dilakukan di laboratorium nggih. Pengamatannya itu menjadi sangat menarik untuk putra-putri kita sehingga kemudian rasa ingin tahunya itu akan terus muncul gitu ya. Nurun ala nurin nah gitu. Ya. Nah ini. Jadi kalau tadi perspektif spiritualnya itu adalah tingkatan hidayah, sebenarnya ini. Ya. Nurun ala nurin dalam arti yang lain begitu. Ya. Nah, bahkan cahaya itu Pak nggih. Itu sebenarnya juga bisa diiris. Bisa dipecah oleh yang namanya ini kristal non linear. Nah, ini pertama kali diamati di jendelanya Ratu Beatrix ya, dari Ratu Prancis itu. Jadi di istananya jendelanya terbuat dari kristal. Jadi kalau pagi cahaya itu melalui jendela lalu terbelah gitu. Itu. Nah, ini namanya bahan kristal non linear ya. Itu menjadi bagian dari bahan aktif yang saat ini Pak dalam pengembangan eptek lanjut itu nggih. Nah, sekarang Pak nggih, ini foto di waktu napa niki Pak? Waktu dalu nggih. Tanpa cahaya, zulumat. Jadi kalau malam langit kita itu gelap. Langit kita itu tanpa cahaya. Ya. Itu artinya ruang angkasa di sana itu sebenarnya kosong, Pak. Itu. Jadi kalau kita itu sekarang terang benderang, ada siang, ada malam, itu karena jarak kita dengan matahari itu tidak terlalu jauh. Ya. Ada materi ngaji yang namanya malam terus menerus sampai hari kiamat. Itu surat Al-Qasas ayat berapa itu, Pak? 72 dan 73 kan? Itu ya. Itu. Jadi akan ada di suatu tempat yang di situ malam terus menerus tanpa siang sampai hari kiamat. Itu. Juga ada tempat yang siang terus menerus, tadi malam terus menerus sampai hari kiamat tanpa siang. Ada juga yang siang terus menerus sampai hari kiamat. Kita ini diatur 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Kita bisa bekerja, malam bisa istirahat. Tapi kata Allah, bagaimana kalau kamu ditempatkan di suatu wilayah yang di sana malam terus menerus? Wonten pundi Pak kinten-kinten niku? Di Neptunus. Jadi Neptunus itu meskipun permukaan planet itu menghadap bumi, di situ situasinya seperti menjelang subuh, fajar kadzib itu. Jadi masih gelap. Gitu, apalagi kemudian membelakangi. Jadi situ akan gelap terus-menerus selamanya. Ya, dan kita tidak ditakdirkan di sana. Gitu ya. Kita tidak di bumi. Nah, ini Pak. Kegelapan ya. Nah, ini gambar bulan purnama. Bulan itu menurut ilmuwan jaraknya hanya 385.000 km. Sedangkan kecepatan cahaya tadi berapa? 300.000 km. Jadi kalau saya nyalakan ini ya, jadi masalah malam langsung gini, tek gitu. Maka dalam waktu 1 detik cahaya pointer saya itu sudah sampai di bulan. Ya. Karena itu begitu kita melihat bulan lalu ditanya, ya, bulannya ono ora? Ono. Kita bisa pastikan itu. Ya. Tetapi sekarang ibu bapak, bintang paling dekat dengan kita, bintang yang paling cedek, itu sakjane srengenge, tapi srengenge itu kan sudah sudah disebut dengan Syamsun di Al-Quran. Tapi bintang yang paling dekat dengan kita itu Pak, namanya Alpha Centauri. Sebenarnya yang paling dekat adalah Proxima Centauri, tapi Proxima Centauri itu remeng-remeng Pak, mboten saged ketinggal gitu nggih. Kalau yang Alpha Centauri itu cendar-cendar gitu nggih. Ketinggal Pak. Itu. Nah,
niku nggih tebihipun itu kalau perjalanan cahaya Pak 4 tahun 4,35 tahun cahaya. Iku pirang kilo? Nah, 4,5 itu Pak ya, 4,35 setahun 300 sudah 5 dino. Sedino 24 jam. Sak jam swidak menit, sak menit swidak detik. Berarti tahun 35 itu setara dengan CCTA itu gitu. Juta, miliar, triliun. Jadi 41 triliun gak hitung duit, gak apa-apa. 154 miliar 480 yuta kilometer Pak. Waduh, bintang Alpha Centauri. Nggih, bintang Pak, bintang terang yang paling dekat dengan kita. Iku lek umpamane cahaya budal, iku perlu waktu petang tahun, petang bulan, seminggu. Itu Pak, kalau kita hitung dalam hitungan tahun, bulan, dino, petang tahun, petang bulan, pitung dino. Itu Pak nggih. Nah, artinya nopo? Nah, ini Pak nggih artinya. Ini kan tahun baru nggih. Mbok bilih ibu bapak mangke dalu mirsani Alpha Centauri nggih. Jadi melihat ke atas lalu kita katakan, "Oh, itu Alpha Centauri." Iku sak janjane ya. Yang kita lihat niku Pak nggih, itu adalah penampakan Alpha Centauri 25 Desember tahun 2018. Gitu loh Pak. Baru datang ke kita nanti malam. Itu Pak, artinya itu. Oke. Nah, sedangkan cahaya Alpha Centauri yang dipancarkan nanti malam itu kapan nyampe kita? Yo ngitung ae. Yo. 1 Januari petang tahun berarti 2023, petang tahun berarti 2027. Tambahi petang bulan, Januari, Februari, Maret, April. Oh, Januari, Februari, Maret, April, Mei nggih. Mei 1 Mei tambah itu. Berarti piro? 8 Mei 2027. Niku Pak. Niku. Nggih. Terus lek ditangkoni, nggih. Niki Pak. Niki sing penting. Lek umpami nggih putra-putri kita atau cucu kita, Kum, bintang niku ono gak Kum? Nah, kita Bapak, yuk pripun jawabe? Pripun? Ono iya. Pripun? Wallahu a'lam Ibu Bapak. Gitu loh. Sebab napa? Mbok pilih Alpha Centauri niku nggih. Misalkan kemarin itu itu kita tahunya itu adalah 7 Mei 2027. Gitu loh. Ya, kita tahunya itu di situ. Itu. Jadi misalkan nanti malam itu ya putra-putri kita atau cucu kita tanya, "Kong, bintang nang dhuwur iku ono ora?" Jawaban yang adil itu adalah wallahu a'lam. Gitu. Karena apa? Karena misalkan Alpha Centauri ini seminggu yang lalu itu ya 25 Desember itu mati, meledak, kemudian pudar nggak kelihatan, itu baru bisa kelihatan, baru kita lihat itu adalah 1 Januari 1 Mei 2027. Jadi 4 tahun 4 bulan 7 hari yang akan datang. Jadi di antara itu ketika terjadi sesuatu kita nggak tahu bintangnya. Tapi kalau bulan karena hanya butuh waktu 1 detik, begitu kita lihat tahun ini bulan ono nggak? Ono, kita bisa pastikan itu. Tapi kalau bintang, wallahu alam. Ya. Dan kita memang sudah terlalu lama Bapak dininabobokan oleh lagu-lagu bintang kecil. Ya. Bintang kecil, bintang kecil, bintang kecil, bintang kok kecil. Itu bintang yang kelihatan kita, gitu kan? Kan nggak mungkin bintang gede, nggak payu, malah lagunya nggak payu. Main ngawur, nggak lagu ngawur gitu kan? Itu, jadi itu karya seni dan ini ilmu pengetahuan, gitu. Ya, itu. Bulan pun kan kelihatan seperti ukuran bulan, tapi
matahari itu kan kelihatan seperti bulan, padahal matahari itu Pak nggih, besarnya itu kalau ada 1 juta bumi dimasukkan matahari itu masuk Pak di dalam bola matahari itu. Ya. Nah, jadi itu ya, jadi jawabannya adalah Allahu a'lam begitu nggih. Nah, anta nurun faqad nurun. Ya ini Tolal Badru ya, cari sholawat al-badar gitu, anta nurun faqad nurin. Jadi kamu adalah yang terbaru. Jadi secara teori kecepatan cahaya itu Pak itu tertinggi di alam semesta, nggih. Sehingga Mas, dulu kita sekolah SD, loro tambah loro piro Mas? Papat. Papat tambah papat 8, nggih. 8 tambah 8 16, nggih. Itu lek angka. Saiki lek simbol-simbol Mas. A tambah A piro? 2A. B tambah B piro? 2B. C tambah C piro? C tambah C itu C Mas. Niki lho nggih. Karena C-nya itu kecepatan cahaya, Pak. Nah, ini demo terakhir, nggih. C sing putra-putri jenengan wonten derek kene. Ayo, iki sing ayo ini kene. Ini, Dek, ini. Sini, ini Pak, nggih, Pak. Enggak, Pak, praktek mriki, Pak. Niku, Pak, dengan. Ayo, Dek. Ayo, Dek, sini, Dek. Ayo, Dek. Ini pelajaran, Dek. Siapa Mas? Siapa yang mau gitu? Ajak. Atau yang tapak suci itu kalau mau. Ayo sini. Nah, lah nggih. Pak, ini pelajaran, Pak. A tambah A 2A, B tambah B 2B nggih. C tambah C, C. Sini nih. Nggih. Ya. Ya. Dek, kamu iki gitu ya. Tuh, ya. Madhep gitu lho. Betul nggih? C. Madhep gitu. Tuh, ngene. Rada rene. Nah, wis ya. Aku kok gak nggo buku, lek nggo buku tak kayak hadiah ya. Duwe, Pak. Iki mau piye? Niki madhep pundi, Pak? Betul nggih, kula ngaler. Dik, kula tak hitung ping 3 mlaku 3 langkah ya. Ya. Maju ya. Nggih, lek mundur tabrakan kadang nggih. 1, 2, 3. Nggih. Pak, kula mlampah pundi, Pak? Ngaler. Mriki pundi, Pak? Gitu, gitu. Sepakat? Wonten ingkang sepakat? Mboten nggih. Sepakat saya nggih. Saya dulang nih, dulang. Ada Brono. Rono. Ojo akeh-akeh yo, 2 langkah yo. Ya. Tak kode ping 2 nggo mlaku 2 langkah nggih. 1, 2. Pak, kula mlampah pundi? Kilen. Ada yang pundi? Ngetan nggih. Dulang nggih. Terus nggih, sepakat saya nggih. Sepakat. Dulang. Nah, Pak, kula saniki ten kutub. Nggih, kutub utara, Pak. Daerah Moskow niku nggih. Moskow. Nggih. Tak hitung ping 3 mlaku ya. 1, 2, 3. Nggih. Pak, adik niku mlampah teng pundi? Lha ini lho. Mlampah ngidul. Kula teng pundi, Pak? Kula ngidul, Pak. Niku lek teng kutub, Pak. Nggih. Makasih, Dik. Ya. Nih, jangan mau wis arep kayak hadiah duit jaren mau ini. Ya. Ya kadung dia duit lu mesu. Nggih, paham Pak nggih? Sing terakhir paham nggih? Jadi adik niku ngidul, kula kebalikan tapi tetap ngidul, Pak. Jadi semua orang yang di kutub kemanapun dia bergerak itu pasti ke selatan. Cuma gak ono global dengan global tak nggih. Pirsani Pak, global di kutub. Jadi siapapun yang bergerak meninggalkan kutub utara itu pasti ke selatan meskipun tadi berlawanan. Paham Pak nggih? Tak delok sing gak paham. Lah iya gak ono global ya. Global iku lah bola dunia niku lho Pak nggih.
Kalau di sembarang titik di muka bumi Pak Nggih, kalau saya berjalan tadi memang kalau saya ke utara, yang di belakang saya berlawanan pasti ke selatan. Itu di titik manapun selain di kutub. Tapi begitu di kutub dia ke selatan, saya juga ke selatan. Nah ini juga berlaku untuk kecepatan cahaya Pak. A tambah A2A, B tambah B2B, begitu C itu kecepatan cahaya, maka C tambah C itu adalah C. Terus kemudian itu enggak ada gendeng. Gitu. Gak masuk akal. Itu gak masuk akal, akalnya gak nutut di kesian. Maka ilustrasi tadi itu di bumi tadi itu Pak, kayak paling sederhana itu. Gitu loh, nggih. Oleh nok matematik ono meneh Pak. Yang namanya infinite itu. Ya, infinite dalam limit itu, infinite tambah A infinite, infinite tambah B infinite, infinite tambah infinite, gak rong infinite tapi infinite gitu. Nah, ini paling gampang, saya tambah sih nggih. Wis tak tutup ben ngelune gak nemen-nemen. Gini Pak, niku maksudnya tadi Allahu nurus samawati wal ard dalam perspektif fisika, kecepatan tertinggi dalam semesta itu adalah kecepatan cahaya yang tidak bergantung kepada pengamat, tidak bergantung pada siapapun, jadi hanya bergantung pada dirinya sendiri. Itu makanya kemudian di ayat tadi Allah seolah-olah mengidentifikasi diri dengan Allahu nurus samawati wal ard. Kenapa Allah mengidentifikasi sebagai cahaya langit dan bumi? Tidak misalkan Allahu ma'ul haya, Allah itu air kehidupan, kan gitu, tirta merta dalam dunia pewayangan kan. Tapi Allah nggak memilih itu. Allah memilih nurus samawati wal ard. Nah, ternyata cahaya itu juga punya sopan santun Pak. Kalau bergerak di ruang angkasa itu Pak nggih, kalau ono srengenge, gak tabrak Pak. Nun sewu nggih, muter Pak. Nggih. Itu teori dan itu dibuktikan pada saat gerhana. Pada saat gerhana nih Pak. Itu. Ini yang kemudian membuat Einstein itu menjadi ilmuwan terbesar abad 20 ya, karena teorinya ini yang mengatakan bahwa ruangan di langit sana itu ruangnya ternyata ngelengkung-lengkung. Wis ngopo meneh lengkung-lengkung. Kapan-kapan lek sempat ngaji meneh. Tak critakno gitu aja sih nggih. Nah, diamati nih, iki mau. Saat Drono srengenge Pak nggih. Nah niku wis tak lewati sing iki nggih. Nah, ini Pak. Hiroshima Pak nggih. Ini gedung yang dibom atom 6 Agustus 1945 ya. Saya sempat tinggal di dekat sini tahun 97 sampai 2002, 5 tahun nggih. Nah, ini dibom Pak. Ya, sampai hari ini gedung ini dibiarkan seperti ini Pak. Dilapisi oleh zat kimia supaya tidak hancur ya oleh panas, hujan dan salju. Ini dijadikan monumen perdamaian supaya menungso itu ingat, ojo dolanan bom atom. Iku lho akibatnya. Ya. Ini Pak niki. Nah, bom atom niku ini Pak, ini merupakan teorinya niki Pak dari EMC kuadrat. C itu kecepatan cahaya tadi itu. Ini namanya konversi massa energi. Rumus teko Einstein Pak. EMC kuadrat itu sakjane singkatan teko basa Jawa, endas mumet cekot-cekot. Saking wangele yo, C tambah C. Wah cenut-cenut. Mulai ora iso sarapan piye mau ngaji kok C tambah C. Ya gini Pak. Nah, jadi ini yang dikenal dimanapun rumus ini Pak. Diterima di dalam dunia ilmiah di muka bumi ya, kecepatan cahaya C-nya itu Pak. Nah, karena itulah kemudian Barat dan pengikutnya Jepang, Cina, Korea menjadi maju karena mempelajari cahaya dan sifat-sifatnya. Kene sih ngaji surat An-Nur. Ya gak apal-apal bisa. Orang bener. Saya hafal orang bener ya. Ha iki. Jadi di dalam Al-Qur'an meniku Bapak nggih, sebagai kesimpulan wonten 800 ayat alam. Niku kaping gangsal langkung kathah ketimbang ayat fikih. Tapi umat Islam itu hanya fokus pada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160 ayat. Akibatnya kita abai pada fenomena alam, kita abai pada pengembangan iptek, medis dan pertanian. Akibatnya kemudian kita tidak menjadi bangsa mandiri sampai hari ini.
Coba itu motor itu, nggih. Kan motor itu mereknya yang hampir semua Honda kan. Wes kamu mungkin ono yang mereknya nyambe wedhus kan. Mesti Yamaha. Yamaha itu kan gunung, Pak. Honda itu sawah. Ayo, tak kandhani. Kalau ini 5 tahun di Jepang. Honda itu sawah artine. Yamaha itu gunung. Jadi kene iso saja nggak motor dhewe jenenge nyambe, bolos, bacul lho. Ya, tapi kene gak iso Jepang. Nah itu salah apa? Sebabnya kita apa Pak terhadap ayat-ayat alam ini? Padahal ayat alam itu bisa membuat kita kemudian care dan menjadi kuat karena kita bisa memproduksi. Sementara Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu Pak nggih, pikirane kudune ngekei, memberi itu tangan dhuwur. Jadi rahmatan lil alamin niku Bapak nggih, pikiran kita, mindset kita itu harusnya produsen, bukan konsumen, bukan user. Mula Pak, monggo mulai nggih enjing menika tahun baru kita arahkan putra-putri kita selain ngaji di UIN, yo ngaji no ITS. Ilmu perkapalane Nabi Nuh iku ana ning ITS. Ilmu metalurginya Nabi Daud iku ana ning ITS, gak ana ning UIN. Dikira sing Islam Pak sing gawe kapal Nabi Nuh. Sinaune no ITS. Melunakan besi Nabi Daud ilmune no ITS. Jadi ITS itu perguruan tinggi Islam. Ojo gelem diapusi perguruan tinggi sekuler ngaji no iya ndak. Nggih. Saderenge niku mlebet tren sen. Nggih. Makaten mawon nggih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu, ya. Iman dan ilmu. Jadi dalam Islam sebagai agama yang sempurna, keimanan kita juga harus terekspresi dalam amal-amal. Nah, salah satu amalnya adalah mempelajari dan mengolah alam sehingga kemudian bisa mewujudkan kita sebagai rahmat bagi sekalian alam. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Alhamdulillah. Ada waktu 10 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa kalau mau tanya ditulis atau di WA ke saya biar cepat. Yang nggak punya WA nggak usah nanya. Iya. Sebelum ada yang masuk, saya tertarik gini, Bro. Kecepatan cahaya tadi 300.000 km per jam. Nah, detik. Makhluk Allah yang Rasul nyatakan diciptakan dari cahaya kan malaikat gitu. Ya. Kalimatil malaikatu minan nur atau min nur ya. Yeah. Ada satu pertanyaan yang barusan dulu pernah ditanyakan, saya barusan nemu jawabannya, yaitu tentang berapa jumlah malaikat maut. Ya, kalau Jibril mungkin orang sekarang ngomong Jibril itu saya ini bukan nganggur Pak Ustaz, karena tugasnya sudah selesai. Sementara malaikat maut itu Pak Israel kan kerja terus jabutin nyawa sak donya. Nah, ada pertanyaan, Israel itu jumlahnya piro? Berapa jumlahnya? Ya, saya nggak berani jawab karena di Al-Quran itu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Nggak ada yang tahu tentang pasukan Allah termasuk malaikat kecuali Allah. Mungkin nggak satu. Ternyata tadi terjawab mungkin saja. Kalau kecepatan cahaya dalam 1 detik 7,5 kali muterin bumi, berarti bisa jadi mungkin saja Israel itu satu. Kecepatannya seperti kecepatan cahaya, sehingga kita menyebut di Amerika ada orang mati dan di Indonesia mati bareng. Sebenarnya nggak bareng karena kecepatan cahaya bisa 7,5 kali. Intinya nggak boleh kita mengatakan nggak mungkin Israel siji penggawa pakai nyabuti wongnya, nyawane wong sandunya. Terjawab mungkin saja, karena kalau Israel kecepatannya 300.000 km per detik, ya bisa ngomong sandunya. Ya mungkin, jangan katakan tidak
Tidak mungkin, kecuali Allah sebutkan jumlahnya. Ya, ada pertanyaan Pak ya? Kalau nggak ada, saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang kita simak barusan jangan sampai hanya menjadi wawasan, karena al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Maka benang merah yang bisa kita ambil ketika kita mengetahui yang demikian tadi, ada bintang yang kita lihat sekarang padahal itu adalah 4 tahun sekian bulan yang lalu. Ya, pertama betapa kecilnya bumi. Kalau bumi saja kecil, terus kita itu seapa gitu kecilnya, apalagi dibandingkan dengan Allah yang Maha Besar. Kemudian kita tahu di situ bahwa betapa pengaturan Allah terhadap alam semesta itu sedetail itu. Kita aja diterangkan tadi sama Profesor Agus yang menerangkan seperempat atau kurang dari seperempat yang kita paham gitu ya. Iya, itu sedetail itu Allah mengatur alam semesta. Maka jangan pernah mengatakan yang di alam semesta ini adalah mekanisme alam, tetapi itu adalah pengaturan Allah yang demikian detail, sehingga kita lebih kokoh tauhid kita bahwa tidak mungkin ada yang mampu mengatur alam semesta ini, apalagi menciptakan, yang patut untuk dipertuhankan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada sebuah syair dari Arab Badui, orang Arab gunung, ketika ditanya bima arafta ya, bima arafta rabbika, dengan apa kamu kenal Tuhan? Orang Arab itu membaca syairnya gitu. Al-ba'ratu yadulul alal ba'iri. Teletong unta itu menunjukkan adanya unta. Kemudian wa atharul qadami yadulul alal masiri. Telapak kaki itu menunjukkan adanya orang yang pernah berjalan di situ. Fasamawati dzatul abraj. Lalu bagaimana dengan langit yang penuh dengan bintang-bintang? Wal ardu dzatul fijaj, dan bumi yang terhampar dengan jalan-jalannya. Kemudian wal baharu dzatul amwaj, dan laut yang di sana ada gelombangnya. Alaya dulu ala samiil basiri. Apakah itu tidak cukup membuat bukti bahwa adanya Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat? Maka paham nggak paham, hari ini kita naik levelnya dari Badui yang berdalil dengan teletong unta, kita sudah bisa berdalil dengan teletong ayat-ayat alam semesta. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya secara pribadi mudah-mudahan yang waktu bisa ini sampaikan channel YouTube dulu. Channel YouTube-nya bagi yang punya HP. Nanti saya akan share channel YouTube punya pribadi ada. Itu ayat semesta itu pribadi. Oh ya, nanti kita share. Tadi sudah saya promosikan. Gitu. Pokoknya cari YouTube-nya Profesor Agus ya. Entah itu pemaparan tentang materi-materinya atau pidato pengumuman profesornya. Ya kalau kita berjiwa Muhammadiyah nangis. Ya paling enggak kita berjiwa Islam itu ya terketulah hati kita itu. Maka cari di YouTube-nya Pak ya. Cari di YouTube-nya. Insya Allah di channelnya banyak, di channel ITS maupun channel pribadi beliau. Mudah-mudahan sehat selalu Prof. Amin. Mudah-mudahan ada juga penerus-penerus beliau, karena beliau sudah hampir 60 ini. Amin. Ya. Kami dari panitia kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini baterainya. Lupa.